Baik pemirsa, sebelum jeda tadi Pak Ganjar Pranowo sudah mengatakan bahwa saat ini sepertinya masyarakat memang di sana juga sudah cukup terlena, artinya ya memang waspada dan juga masih memaksimalkan penggunaan masker dan sebagainya, masih mengikuti protokol kesehatan. Tapi karena memang jumlah kasus landai ini sepertinya kalau kata Pak Ganjar tadi agak susah juga untuk bisa membangunkan orang yang tidur begitu Pak. Lalu pendekatan-pendekatannya apa Pak? Ada banyak ya Mbak Putri ya, kita coba komunikasi satu dengan tokoh agama, dua dengan tokoh masyarakat, kita gunakan medsos, lalu ada tindakan yang kita lakukan dari aparatur yang menertibkan, umpama Satpol PP, kemarin kita sudah rapat dengan Forkompimda, dengan kepolisian, dibantu oleh TNI, kejaksaan juga sekarang kita minta untuk mendampingi, jadi sebenarnya ya kita berikhtiar. Maka sekali lagi, seandainya nanti terjadi satu kondisi yang akseleratif, mendekati katakan Natal sampai dengan Tahun Baru, bukan tidak mungkin kami menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan improvisasi di daerah, apakah kemudian kita mengambil tindakan lebih kencang lagi, terus kemudian kita mengambil sikap seperti pada saat kita menangani Delta dan sebagainya, kasus varian Delta maksud saya saat itu, sehingga kita bisa betul-betul mengamankan situasi dan kondisi yang ada ini. Begitu Mbak. Baik, terakhir mungkin Pak Ganjar menutup perbincangan bersama Pak Ganjar juga, karena sepertinya Pak Ganjar waktunya juga terbatas mengenai vaksinasi Pak. Tadi sudah memang disinggung ada beberapa vaksinasi yang kurang tapi kemudian digenjot berhasil. Nah, apakah kemudian stok vaksin sendiri untuk beberapa waktu ke depan sesuai Pak? Sudah tepat mencapai target dan juga bagaimana dengan pemberian vaksinasi untuk anak Pak Ganjar? Alhamdulillah sih Jawa Tengah bagus-bagus banget belum ya, tapi rata-rata sudah 70% lebih begitu. 3 kabupaten yang kemarin belum 50 kita push begitu, akhirnya bisa meningkat di atas 50%, sekarang sudah kita dorong lagi sampai ke angka 60% dan tidak terlalu sulit. Karena Pak Presiden sudah memerintahkan kepada kita semua percepat, kalau kurang minta kepada Menkes, dan sekarang stok vaksin banyak, bahkan kemarin saya mengingatkan beberapa kabupaten awas, beberapa vaksin itu kemungkinan akan expired di tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan di bulan Desember ini. Maka saya minta itu digenjot. Hanya memang yang untuk anak-anak ini kan hanya pakai Sinovac ya. Maka kebutuhan kita pasti akan tinggi. Nah sekarang sudah kita mulai yang untuk anak-anak. Bahkan saya sudah meminta bantuan kawan-kawan, kabupaten, kota, para bupati wali kota. Kalau perlu Sabtu Minggu ini, anak-anak sekolah itu disuruh masuk ke sekolahan untuk divaksin. Sehingga mereka bisa terkumpul di satu sekolahan, divaksin, kemudian selesai. Satu selesai. Dan cara ini bagian dari percepatan. Maka kita rasa-rasanya Mbak dalam minggu-minggu depan ini kita akan genjot lagi. Karena memang kondisi stok vaksinnya alhamdulillah tercukupi. Ya mungkin yang Sinovac ini kayaknya kebutuhannya akan banyak karena diperlukan untuk anak-anak. Begitu Mbak. Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah aktivitasnya Pak. Pesannya semoga tersampaikan juga ke masyarakat, apalagi yang sudah tertulis di kaosnya juga, ojo laling jogo jarak. Jadi harus jaga jarak terus Pak Trubus tentunya. Nah, itu persis seperti yang dikenakan oleh Pak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Ganjar. Dan juga pakai masker. Baik, terima kasih Pak Ganjar untuk bisa memberikan penjelasan kepada kami. Selamat malam Pak, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam Mbak Putri, ya Pak Trubus, Pak Chandra ya. Baik, ya, karena tadi di terakhir kita juga sudah sempat menyinggung mengenai masalah vaksinasi. Prof. Chandra, bagaimana kemudian vaksinasi ini bisa melindungi kita dari Omikron yang memang saat ini juga masih simpang siur sepertinya masyarakat mendapatkan kejelasan informasi mengenai varian yang baru ini? Prof. Chandra? Baik, sepertinya masih ada kendala dengan komunikasi dengan Prof. Chandra, kita akan perbaiki, tapi mungkin Pak Trubus juga tadi sudah melihat kesiapan dari daerah-daerah, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, bahkan Jawa Tengah tadi juga sudah menyiapkan kalau skenario yang Pak Trubus katakan harus ada lockdown lokal itu diperlukan, memang sudah siap, termasuk menggenjot vaksinasi. Ada catatan mungkin bisa dipraktekkan juga di berbagai daerah lainnya Pak Trubus? Iya, menurut saya yang perlu dilakukan juga adalah bagaimana ini kan masalah kewaspadaan nasional ya, artinya menggerakkan masyarakat untuk kembali pada tataran bahwa COVID itu ada, ya kan, dan COVID itu ada tambah lagi varian baru, Omikron, sehingga mereka harus diedukasi lagi terkait dengan ya 5M itu, 5 atau 6M ya bahasanya ya, kemudian juga 3T yang sudah harus dilaksanakan.
Tetapi yang menjadi penting juga ini persoalannya kan perilaku masyarakat itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan. Nah, karena itu kebijakannya memang harus dirubah. Jangan kebijakan selama ini itu kita itu negara hukum, tapi seringkali kebijakannya hanya himbauan. Jadi negaranya juga negara himbauan. Harusnya apa? Harusnya apa, Pak Trubus? Harusnya berupa aturan-aturan yang jelas dong ini. Kurang jelas, sanksinya kurang iya, tegas harusnya, begitu. Nah, iya itulah harus ada law enforcement. Law enforcement itu kan tidak dimaknai semata terus denda sama pidana, tidak. Tapi teguran-teguran itu perlu dilakukan karena itu bagian dari pengawasan gitu loh. Jadi ini yang harus dilakukan di daerah-daerah ketika nanti masyarakat itu istilahnya abai karena kondisinya memang sudah aman loh Mbak, normal sekarang ini. Betul. Mereka sudah nyaman. Nah, untuk tiba-tiba harus istilahnya kembali lagi memakai masker, kembali lagi menjaga jarak, apalagi mereka mengadakan hajatan dan sebagainya dilarang misalnya, mereka untuk ngumpul-ngumpul lagi dengan tetangganya pengajian juga dilarang. Nah, ini harus Mbak diberikan satu pemahaman lagi. Dan yang terakhir menurut saya, kita ini negara kan seringkali begitu ada masalah baru kebijakannya berubah. Gitu ya. Jadi seolah-olah tidak preventif. Negara seperti pemadam kebakaran, ada apa baru harusnya dirubah. tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena ini memang harus dirubah cara-cara berpikir yang namanya kebijakan istilahnya itu testing the water kalau misalnya gitu ya, menguji respon publik itu sebenarnya kan harus dirubah cara-cara seperti itu, atau jangan juga menggunakan cara-cara buying time, membiarkan kebijakan itu kalau memang nggak ada apa-apa ya dianggap itu yang lanjut gitu kan. Jadi baru ada masalah, ada apa-apa baru seolah itu sebagai sesuatu masalah. Menurut saya ini kan antisipasi sekarang ini harus berpikir ke depan, visioner, antisipatif. Nah, political will itu yang harus ditentukan. Nah, sekarang karena presiden sudah menentukan seperti itu, tolong daerah-daerah ini, kepala daerah political will-nya harus betul-betul ini. Kalau ini yang disampaikan oleh Pak Ganjar tentu kan dalam tingkat provinsi, bagaimana nanti tingkat kabupaten kota. Betul, nah, ini bawahnya begitu ya, ke bawah Pak. Kabupaten koordinasi kabupaten kota ini bagaimana juga antar kabupaten kota sendiri. Itu juga harus dilihat. Tadi kan masalah vaksin kan ada 3 daerah masih di bawah 50%, umpamanya sudah digenjot sampai ke 60. Nah, ini kan artinya masih realitasnya masih ada di masyarakat. Itu yang penting sekali, Mbak. Iya, menyinggung masalah kebijakan. Ini mungkin dari Prof Chandra juga punya pandangan tersendiri dari sudut pandang Prof Chandra, kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini. Betulkah kemudian Prof Chandra menilainya ini kebanyakan seperti pemadam kebakaran, kurang preventif gitu, dan juga sanksi tegasnya ini tidak ada? Saya mau usul 4 hal konkret. Tadi kan Pak Gubernur sama Wakil Gubernur sudah bicara tentang kebiasaan baru, kemudian tes dan sebagainya. Saya hanya usul tambahan 4 ini. Nomor 1 tentang kebiasaan baru 3M atau 5M. Kan kalau bahasa Inggrisnya new normal. New itu kan NEW. Saya baru-baru ini rapat dengan teman-teman beberapa negara dan kita berpikir untuk mengubah NEW itu menjadi NOW. Jadi bukan new normal tapi now normal. Sehingga ini bukan baru lagi. Memang kita harus begitu sekarang. Itu poin pertama yang saya kira mungkin bisa dipakai untuk meningkatkan 3M 5M itu. Yang kedua, tadi soal mitigasi, saya sangat mengusulkan mitigasi berlapis. Jadi tadi minta sudah disinggung oleh Pak Ganjar. Jadi walaupun orang sudah di karantina di Jakarta misalnya, tapi pemerintah daerah perlu diberitahu itu orang baru pulang dengan terjangkit, sudah selesai karantina, dan mereka bisa mengawasi orang itu dapat beraktivitas tapi full dewasa. Begitu juga nanti kalau ada kontak dari kasus yang tuanen atau yang lain kemudian pulang ke daerahnya, itu perlu diberitahu kepada daerah untuk berkomunikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebelum ada peningkatan kasus di rumah sakit, maka perlu diidentifikasi yang namanya klaster. Jadi kalau ada 3-4 kasus di satu kampung atau di satu desa atau di satu kecamatan atau di satu kantor, itu tanda awal bahwa ada sesuatu yang terjadi. Jadi identifikasi klaster ini bisa merupakan tanda awal sebelum ada peningkatan kasus di rumah sakit untuk kemudian dilanjutkan dengan upaya-upaya yang lebih ekstensif. Dan yang keempat, semua tadi Pak Gubernur dan Pak Wagub cerita tentang kesiapan rumah sakit, tentu itu harus disiapkan. Cuma selain rumah sakit, tentu puskesmas, pelayanan kesehatan primer harus disiapkan. Karena kalau semua beban rumah sakit, kalau pasiennya banyak sekali, mudah-mudahan saja tidak, tentu akan terjadi kewalahan begitu, sehingga pelayanan kesehatan primer harus disiapkan, baik puskesmas maupun pusat kesehatan di desa-desa atau pos desa itu punya peran penting untuk menanggulangi kalau ada kenaikan kasus. Seperti kita ketahui, Omikron ini kan sebagai varian baru selalu ada aspek. Yang pertama adalah kemungkinan penularan. Jadi kalau kasusnya menjadi banyak, yang pertama kali orang khawatir kan memang kemungkinan kewalahan pelayanan kesehatan. Karena itu pelayanan kesehatan primer kalau bisa disiapkan itu akan sangat bagus selain menunjang pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan dengan sistem rujukannya bagaimana masyarakat pelayanan kesehatan primer kemudian ke pelayanan kesehatan rujukan. Baik.
Prof Chandra. Nanti kita lanjutkan kembali bersama Pak Trubus, tapi setelah jeda berikut ini apakah Pak Indonesia Malam akan segera kembali. Baik, di segmen terakhir ini langsung saja kita akan berikan kesimpulan dari para narasumber. Silakan Prof Chandra, singkat saja Prof, penutup. Baik, saya beri penutup 5 hal singkat saja. Nomor 1 memang adanya varian Omicron ini menjadi wake up call untuk kita untuk tetap melakukan pembatasan sosial. Untuk anggota masyarakat 3M, 5M yang saya sebut sebagai now normal seperti sekarang ini, dan untuk pemerintah melakukan PPKM atau pembatasan sesuai dengan levelnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang 3T harus terus ditingkatkan, termasuk juga whole genome sequencing dan juga identifikasi klaster. Yang ketiga, kita tahu vaksinasi 50% penduduk Indonesia sudah divaksinasi memadai, masih ada 50% lagi yang belum divaksinasi memadai, plus masih ada sekitar 2/3 lansia yang belum divaksinasi memadai 2 kali, itu yang harus dikejar. Kemudian yang keempat, tadi sudah dibicarakan tentang kesiapan pelayanan kesehatan kalau kasusnya meningkat, tapi mungkin tidak terlalu sulit untuk menambah bed, tapi ingat tenaga kesehatan itu harus dijaga begitu. Jadi mulai sekarang mungkin baik kalau dibuat roster, daftar, kalau nanti ada peningkatan tenaga kesehatan mana yang bisa dibantu. Dan yang kelima yang juga sama pentingnya adalah karena ada varian baru, maka berita banyak sekali beredar, maka saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan berita-berita dari sumber yang jelas, yang pasti, baik dari pemerintah, atau dari Satgas, Kemenkes, atau dari WHO, dan juga media-media yang kredibel, sehingga kita mendapatkan informasi yang benar, tidak kacau dengan berbagai informasi yang tidak jelas, antara lain tentu saja dari TV One. Baik, terima kasih Prof Chandra. Terakhir, penutup Pak Trubus. Menurut saya yang paling penting ini sekarang adalah koordinasi. Jadi memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah, dan antar daerah sendiri dalam hal mengantisipasi adanya lonjakan penularan COVID. Ya, dalam hal ini Omikron lah, virus Omikron. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu perlu dilakukan apa yang disebut pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus dibuat berdaya, karena persoalannya kan persoalan ekonomi. Jadi harus diberikan pemahaman agar kegiatan-kegiatan yang sepanjang tidak perlu itu untuk dikurangi. Misalnya dalam hal ini mengunjungi tempat wisata misalnya, itu harus dikurangi dulu sementara. Kemudian yang lain penting pula menurut saya adalah bagaimana kemudian masyarakat itu diberikan akses yang luas terkait dengan informasi-informasi yang berkembang dalam konteks kasus Omikron ini. Ya, artinya di sini komunikasi publik pemerintah memang harus diperbaiki, harus juga digalakkan, di mana kemudian informasi ini sampai ke masyarakat sehingga masyarakat punya kewaspadaan secara nasional. Itu aja Mbak penting. Baik, Pak Trubus terima kasih Sama-sama, kehadirannya ke studio. Sehat-sehat selalu Pak Trubus. Ya. Prof Chandra juga terima kasih sebelumnya sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya kepada kami, menjadi pesan yang bermanfaat bagi masyarakat.